Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Nugraha. Dan kali ini kita ada di segmen layar review ya. Kita akan bahas mengenai dua pilihan yang cukup membingungkan dalam rakit PC biasanya, yaitu pilih pakai air cooler atau I/O liquid cooler. Kira-kira kalian pilih yang mana? Kalian termasuk tim air cooler atau tim liquid cooler? Kita akan bahas di sini plus minusnya apa, dan langsung kita akan compare ya. Jadi kebetulan kali ini kita kedatangan sebuah air cooler dari Deepcool, yaitu Deepcool Gamax 400 Pro ya. Kita akan coba cooler yang satu ini seperti apa, dan kita akan bandingkan dengan I/O water cooler 240 mili. Seperti apa kira-kira perbedaan performance-nya. Dan kita akan lihat juga dari sisi harganya kayak gimana gitu ya. Jadi ujung-ujungnya kita lihat price to performance ya. Nah, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian untuk support terus channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita bahas. Salah satu dilema dalam merakit PC itu adalah memilih solusi cooling terbaik untuk prosesor kita ya. Nah, ada pilihan menggunakan air cooler atau menggunakan I/O liquid cooler. Ada yang bilang pakai air cooler itu performance-nya di bawah I/O liquid cooler. Kemudian secara appearance kurang bagus, nggak sebagus I/O liquid cooler. Kemudian juga makan space besar juga di dalam casing ya. Ada yang bilang seperti itu. Tapi kelebihannya harganya lebih murah ya. Nah, gimana kira-kira? Kita akan buktikan di video kali ini untuk membandingkan performance antara dua buah cooling. Yang pertama adalah ini, sebuah air cooler dari Deepcool, yaitu Deepcool Gamax 400 Pro. Kita akan bandingkan dengan yang harganya dua kali lipat lebih mahal, yaitu I/O 240 mm yang harganya 800 ribuan ya, karena yang si cooler ini harganya di bawah 400 ribu. Jadi kita akan lihat yang harganya dua kali lipat lebih mahal secara performance itu seperti apa dibandingkan dengan sebuah cooler ataupun air cooler dari Deepcool yang satu ini. Nah, untuk testbednya kita akan gunakan salah satu PC build-nya layar desktop, yaitu menggunakan Ryzen 5 3600 ya. Nanti kita akan overclock sampai ke 4,5 GHz all-core. Pakai kedua cooling itu akan seperti apa performance-nya. Kemudian motherboard kita pakai dari MSI, yaitu B450MA Pro, dan VGA card kita gunakan Colorful GTX 1050 Ti dengan RAM dari Adata XPG Spectrix D41 3200 MHz 16 GB kit, dan dites di dalam sebuah casing yaitu Aigo Dark Flash DLM22. Oke, langsung aja kita bahas performance-nya. Nah, di sini kita lakukan beberapa tes. Yang pertama adalah jalankan Cinebench R20 selama 10 kali loop ya. Kemudian stress test dengan Prime 95 Small FFT, dan yang ketiga adalah gaming. Nanti kita akan lihat temperaturnya ya, komparasi temperatur antara keduanya seperti apa. Nah, langsung aja kita bahas yang pertama, yaitu saat kita jalankan Cinebench R20 10 kali loop. Dan untuk kondisi default ya, saat kita menggunakan Deepcool Gamax 400 Pro itu temperatur maksimalnya adalah di 72,5 derajat. Sedangkan saat kita gunakan I/O 240 mili yang harganya 800 ribuan tadi, itu adalah di sekitar 69,1 derajat. Jadi ya selisih sekitar 3 derajat Celcius saja kondisi default. Tapi kedua-duanya tergolong sangat aman temperaturnya saat kondisi default. Nah, saat kita overclock ke 4,5 GHz all-core, itu temperaturnya saat kita gunakan Deepcool Gamax 400 Pro adalah di 84,2 derajat Celcius. Sedangkan saat kita gunakan I/O 240 mili itu di 81,5 derajat Celcius. Jadi saat kita tes di Cinebench R20 10 kali loop ini, keduanya memang aman banget, dengan selisih perbedaan performance sekitar 3 derajat Celcius lebih bagus di I/O 240. Tapi dengan hasil tersebut membuktikan bahwa ternyata gap performance-nya nggak begitu jauh ya, dan masih aman juga walaupun kita hanya pakai sebuah air cooler yang harganya di bawah 400 ribuan ini gitu untuk overclock sampai ke 4,5 GHz all-core. Nah, berikutnya kita coba yang lebih berat lagi. Kita coba di Prime 95 Small FFT selama 20 menit. Dan hasilnya adalah ketika kondisi default saat menggunakan Deepcool Gamax 400 Pro ini temperatur maksimal di 73,8, sedangkan saat gunakan I/O 240 mili itu di 71,5. Dan setelah kita overclock ke 4,5 GHz all-core, itu hasilnya adalah saat kita gunakan Deepcool Gamax 400 Pro itu maksimum temperatur di 85,9, sedangkan saat kita gunakan I/O 240 mili itu di 83,4 derajat Celcius. Jadi
lagi-lagi selisihnya nggak signifikan juga, sama seperti yang di Cinebench R20 tadi. Di stress test menggunakan Prime 95 Small FFT ini juga hasilnya cukup dekat ya, sekitar 2-3 derajat saja lebih bagus menggunakan I/O liquid cooler. Tapi itu tadi ya, sebuah air cooler harga nggak nyampe 400 ribuan ini ternyata cukup nendang juga performanya ya. Jadi bisa untuk overclock sebuah Ryzen 5 3600 sampai ke 4,5 GHz all core. Jadi menarik sekali, bisa cukup mengimbangi performance dari I/O 240 mili, walaupun tentu saja masih sedikit di bawahnya. Tapi ya saya rasa dengan harga yang setengahnya aja ini menjadi cukup menarik ya untuk hasil di pengetesan di Cinebench R20 maupun di stress test Prime 95 Small FFT. Nah, gimana untuk gaming? Nah, di sini saya akan tunjukkan perbedaannya langsung di screen yang satu ini. Ya, dari hasil pengetesan di game Shadow of the Tomb Raider dan juga The Witcher 3 tadi, bisa kita lihat bahwa saat menggunakan kedua cooling ini, pastinya temperatur CPU-nya sangat-sangat aman sekali ya untuk main game di resolusi 1080p. Jadi kalian bisa berlama-lama main game dengan menggunakan cooler ini. Pastinya CPU-nya adem ya, jaminan mutu lah ya, CPU kalian bisa cukup adem untuk main game. Temperaturnya bahkan nggak nyampe 60 derajat sama sekali ya, di bawah 60 untuk kedua cooling ini. Ya, itu tidak mengherankan karena ya tadi dalam kondisi 100% load saja di Cinebench R20 dan juga Prime 95 Small FFT, temperaturnya masih sangat-sangat aman ya. Jadi untuk defaultnya aja di bawah 75 derajat, dan untuk overclock ke 4,5 GHz all core itu masih di bawah 85 derajat. Jadi masih sangat aman kedua cooling ini, dengan gap performance yang juga nggak terlalu jauh. Apalagi untuk gaming lebih ringan lagi ya, karena nggak sampai 100% load untuk CPU-nya. Ya, dari hasil komparasi tadi ya, baik itu di Cinebench R20 stress test dengan Prime 95 Small FFT maupun saat kondisi gaming, itu gap performance antara sebuah air cooler yang harganya nggak nyampe 400 ribuan ini dan Deepcool Gamax 400 Pro ini dibandingkan dengan sebuah I/O liquid cooler yang harganya 800 ribuan ya, 240 mili, itu ternyata gapnya nggak begitu jauh. Jadi kalau gitu kira-kira pilih yang mana? Nah, ini klise sih ya. Balik lagi ke kalian. Kalau kalian memang pengen appearance yang lebih bagus, ya memang pakai I/O liquid cooler 240 mili itu lebih bagus lah secara appearance-nya ya. Dan bisa dilihat juga di komparasi saat di intro tadi, memang kalau kita lihat secara appearance lebih bagus pakai I/O liquid cooler. Tapi untuk dapat performance yang kurang lebih mirip ya, atau ya sedikit lebih baik aja sih, itu kalian harus spend budget lebih mahal, bisa sampai 2 kali lipatnya gitu kan. Dan kalau kalian memang agak mepet budgetnya ya, untuk sekedar pakai sebuah Ryzen 5 3600, i5 10400F, 11400F, atau bahkan Ryzen 5 5600X gitu ya, itu saya rasa pakai sebuah air cooler seperti halnya Deepcool Gamax 400 Pro ini sudah sangat-sangat mumpuni, bahkan untuk kondisi overclockingnya sekalipun. Jadi dengan harga nggak nyampe 400 ribuan, itu kalian bisa ngerasain amannya overclocking ke 4,5 GHz all core untuk CPU kalian yang pakai 3600, atau bahkan saya yakin untuk kondisi overclock untuk Ryzen 5 5600X pun juga akan nggak jauh beda gitu kan hasilnya, dimana performance dari cooler ini cukup mumpuni untuk handle sebuah CPU 6 core 12 thread dalam kondisi overclocking. Apalagi kalau untuk CPU Intel yang nggak bisa di overclock, ya udah jaminan mutu lah, udah pasti ngacir, udah pasti aman dan lancar jaya temperaturnya gitu kan. Nah, kesimpulannya kalau kita bicara price to performance ya, maka sebuah air cooler itu saya rasa punya price to performance yang lebih baik
terutama ya kalau kita spesifik bicara mengenai cooler yang kita ada saat ini, yaitu Deepcool Gamax 400 Pro dibandingkan dengan IO Liquid Cooler yang 240 mili. Itu price to performance-nya lebih dapat, lebih baik price to performance-nya. Nah, kalau bicara appearance ya beda lagi ya. Kalau secara tampilan ya itu lain cerita gitu kan. Kalau kalian mau tampilan lebih baik ya spend budget lebih mahal. Tapi zaman sekarang ini sebuah air cooler itu juga banyak yang sudah punya appearance yang bagus, seperti halnya Deepcool Gamax 400 Pro ini yang sudah tampilannya RGB juga gitu kan. Jadi tetap menarik juga secara tampilan gitu kan, walaupun ya tentu nggak semenarik sebuah IO Liquid Cooler gitu ya. Nah, ini kalau kita berbicara di budget yang low end sampai ke mid range lah ya, dengan cooler-cooler harga ratusan ribu gitu kan. Nah, gimana dengan yang cooler-cooler yang lebih mahal? Misalnya yang harga jutaan gitu, 1 juta, 2 juta. Kalau kita berbicara performance juga, saya juga pernah bandingin ya, sebuah Noctua NHD15 yang harganya sekitar 1,4 jutaan dibandingkan dengan sebuah Corsair H115i RGB Platinum yang harganya 2,6 jutaan. Itu gap performance-nya juga nggak terlalu jauh beda. Saat kita pakai misalnya i9 9900K, saya pernah coba Ryzen 9 3900X, Ryzen 9 3900 XT, Ryzen 9 5900X, itu juga gap performance-nya ya nggak terlalu jauh beda. Memang tetap lebih bagus di IO Liquid Cooler, tapi ya gapnya nggak jauh juga, walaupun harganya sebenarnya lebih mahal, cukup tinggi gitu ya selisihnya. Jadi ya untuk versi high end-nya pun ya, sebuah air cooler paling high end yang harganya mungkin sekitar 1,4-1,5 jutaan dari Noctua tadi, dibandingkan dengan sebuah IO Liquid Cooler yang juga high end juga yang harganya lebih dari 2 juta, itu pun performance-nya nggak gitu jauh juga ya. Apalagi salah satu keunggulan air cooler itu sebenarnya di luar secara price to performance dia lebih dapat, itu juga dari sisi dia punya efek samping yang bagus untuk temperatur VRM. Biasanya kalau pakai air cooler itu temperatur VRM akan lebih adem karena airflow terhadap VRM lebih bagus, karena di situ kan ada fan yang cukup besar yang memberikan airflow untuk VRM gitu kan. Itu salah satu kelebihan kalau pakai air cooler. Nah, jadi kalian pilih yang mana? Apakah air cooler atau liquid cooler? Ya balik lagi ya, gimana selera kalian. Walaupun kita di video kali ini bicara price to performance, ya saya bisa bilang air cooler price to performance-nya lebih dapat. Tapi ya kalau kalian tetap pengen pakai IO Liquid Cooler kan punya budget lebih untuk dapat appearance yang lebih bagus, ya saya rasa nggak ada salahnya juga gitu kan. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat teman-teman di rumah. Kalau kalian punya pendapat lain, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.